Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini kita berada di semester 1 di bab yang kedua dengan tema Hidup Berpengharapan. Ada cerita menarik yang perlu kita pelajari. Ceritanya seperti ini. Ada seorang ibu bernama Ibu Monica. Dia punya seorang anak lelaki yang nakal. Ibu Monica terus mendoakan anaknya, sehingga anaknya bertobat dan menjadi seorang pendeta yang sangat disegani. Dan sekarang kita akan mendengar cerita dari Alkitab. Mungkin semua murid pernah mendengar cerita tentang Simeon. Simeon adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, dan melayani Tuhan. Simeon percaya bahwa dia pasti akan bertemu Mesias yang ditunggu-tunggu bangsa Israel. Tetapi tidak mudah bagi Simeon untuk mempertahankan kepercayaannya itu, karena fisiknya yang semakin menurun karena usia lanjut. Akan tetapi, Simeon tetap berpengharapan. Ia tetap percaya bahwa ia akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Dan akhirnya, pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke Bait Suci. Di sana, ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya sambil memuji Allah dan berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kita bisa baca dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Ibu Monica dan Simeon adalah contoh bahwa anak-anak Tuhan yang berpegang pada janjinya tidak akan dikecewakan. Tuhan menggenapi janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Hal kedua, kita akan belajar tentang pentingnya memiliki pengharapan. Dari kisah Simeon, kita belajar bahwa pentingnya kita memiliki pengharapan. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Pengharapan itu seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita untuk melewati jalanan terjal dan berliku. Maka dari itu, penulis kitab Ibrani menggambarkan bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Sebuah kapal tanpa sauh akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan. Kita akan sangat mudah rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyeret. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pengharapan adalah hal yang sangat penting bagi kita.
Jadi, tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Hal ketiga, kita akan belajar dari penjelasan Alkitab. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yesaya 40 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, dan Mika 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya harap semua murid membaca ayat firman Tuhan ini di rumah. Kitab Yesaya dan Mika adalah kitab yang berisi nubuatan tentang kehidupan bangsa Israel setelah pembuangan. Saat bangsa Israel berada dalam pembuangan, mereka memiliki mental yang terpuruk. Mereka merasa tidak berharga. Dalam keadaan bangsa Israel yang terpuruk, Nabi Yesaya dan Mika memberikan nubuatan bahwa kehidupan yang lebih baik akan menjadi milik bangsa Israel apabila bangsa Israel tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Penggenapan nubuatan Nabi Yesaya dan Mika bisa kita lihat dalam Perjanjian Baru pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinanti-nantikan oleh umat yang percaya kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah Yesus Kristus juga sudah dinantikan oleh Simeon yang memilih untuk hidup benar dan saleh dan sungguh-sungguh menunggu penggenapan janji Allah tentang kedatangan juru selamat umat manusia. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memiliki pengharapan itu adalah hal yang sangat penting yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Setelah selesai belajar, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat belajar. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.